Mana ibu ini seorang pemimpi gitu ya, seorang pemimpi. Biasanya kalau mimpi itu kan memang gratis Bu ya. Mungkin bagi sebagian orang gampang mimpi itu. Tapi perjuangan apa sih atau mungkin upaya apa nih, usaha apa nih Ibu Ira lakukan agar semua mimpi Ibu itu tercapai? Dan yang kedua, nah mimpi itu kan pasti banyak dan Bu Ira apakah perlu milih-milih dulu nih mimpi yang gampang dulu apa bahkan mimpi yang lebih sulit dulu dicapai atau ingin dicapai gitu. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Masya Allah, menarik banget nih kalau bicara tentang mimpi ya. Teorinya katanya ya, orang kalau punya keinginan itu jangan lebih dari 3 gitu. Ada goal itu jangan lebih dari 3, pasti ada yang lebih prioritas tuh. 3 itu bisa berjalan sebetulnya. Nah, saya memang dari kecil sukanya menghayal. Oke, menghayal. Menghayal ya. Jadi saking kuatnya gitu, hingga akhirnya itu sering diulang-ulang. Sering disampaikan gitu. Jadi kalau ada orang di sekitar saya tuh udah nggak aneh kalau saya pengen sesuatu tuh pasti ngomong gitu. Belum tahu sih dari mana caranya ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah bertemu dengan HNI mungkin disinilah mimpi-mimpi satu persatu bisa terwujud ya. Masya Allah. Jadi kalau mimpi tuh gini Mas Indra, kalau misalnya kita nanya nih sekarang, Mas Indra mimpinya apa? Misalnya Mas Indra masih SD gitu ya. Mimpi saya SMP gitu. Nah itu bukan mimpi ya. Ya sama seperti sama dengan begini. Nanya sama anak SMA, mimpi kamu apa? Mimpi saya ada kuliah di UI misalnya gitu ya. Ya itu bukan mimpi itu. Betul. Itu terlalu pendek ya pikirannya terlalu. Ya sama saja dengan begini, Anda hari ini sebagai manajer, sebagai stokis, mimpi Anda apa sih? Mimpi saya menjadi LED di 2021. Nah itu juga bukan mimpi kalau menurut saya. Karena itu memang langkah yang harus dijalankan, yang harus dilalui ya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kan memang proses gitu. Betul. Jadi kalau hari ini Anda seorang agen HNI sampai ya dilewati aja karena itu adalah proses yang harus dijalankan, harus dilalui gitu. Dan jangan kebanyakan mikir, pasti sampai juga akhirnya ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya sampai dia, aduh gimana caranya ya saya pengen jadi LED, gimana caranya, itu pasti sampai insya Allah, karena itu alamiah aja harusnya. Itu proses. Nah lalu mimpi itu apa? Mimpi itu bagaimana? Carilah sebuah keinginan ya, sebuah yang harus diwujudkan gitu, yang memang kalau kita ngomong tuh orang lain, ah masa sih, emang bisa ya gitu. Berarti dicari yang meragukan, nah, orang lain meragukan. Yang kalau kita nyebutin tuh langsung menggelegar gitu kira-kira. Baik. Misalnya, pernah nggak kita membayangkan bahwa, atau misalnya mengucapkan, saya tahun depan akan berangkat umroh bersama seluruh keluarga saya. Lalu saya akan memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Dia berbicara ketika dia tidak mampu, belum mampu. Nah, itu yang namanya mimpi yang harus dikejar. Ya akhirnya semakin orang bilang kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya jauh deh. Nah, semakin orang ngomong begitu, itu semakin ada energi besar buat kita untuk mewujudkannya. Nah, terbukti hari ini banyak juga sih yang bilang masa sih bisa gitu. Dulu juga saya berpikir emang iya bisa ya jadi sebelum jadi PLC kan kita dulu jadi SLC gitu ya, ALC, PLC, atau sebelum jadi platinum kan jadi safir dulu, jadi emerald juga dulu nggak terbayang. Tapi ketika itu udah difikirkan, dibayangkan, dan seperti apa sih? Nah insya Allah, alam bawah sadar itu yang tadinya dari mindset itu Mas Indra ya, itu bisa jadi nasib loh. Nasib? Misalnya, kalau kita hari ini berpikir susah jadi platinum, susah jadi LED, itulah akhirnya nasib yang akan dia terima. Maka mindset itu penting. Saya memang ingin dan sedang mengejar ke sana. Lalu itu sering diucapkan hingga ucapan itu menjadi karakter gitu. Menjadi karakter ya, karena dari pemikiran kan, dari mindset nih, dipikirin. Dari pemikiran itu menjadi ucapan. Dari ucapan kan menjadi sikap, menjadi karakter, menjadi perilaku. Nah, itulah akhirnya menjadi nasib gitu, nasib dia jadi seperti itu karena memang berawal dari mindset. Awalnya mungkin dipaksa menjadi biasa gitu. Seperti halnya PCA ngajak tetangga ya ke rumah kita, ngumpul di rumah, kok nggak datang ya udah ngumpul aja di rumah dia gitu kan, dia nggak mau ngumpul di rumah kita ya pindah deh ngumpulnya di rumah dia kan, dia yang penting
di setiap rumah itu mereka punya teras kan, ya nggak di teras kita, di teras rumah dia gitu. Kalau dia nggak mau datang ya kita silaturahmi ke mereka. Mengapain sih? Ya membangun mimpi ya, memberikan inspirasi, memotivasi, atau merencanakan sesuatu. Memulainya mungkin dari apa yang sudah kita pakai ya, lalu ceritakan, lalu demokan, ada testimoninya gitu kira-kira. Nah dari situlah Mas Indra, dari yang tadinya mimpinya kecil ya, sedikit, nah bertahap bertumbuh terus, karena memang harusnya seperti itu. Yes. Alaminya bertumbuh. Betul. Jadi kalau tadi saya pemimpi ya, dibilang pemimpi, karena memang sering diucapkan, kan mimpi itu terwujud katanya syaratnya 3 ya. Pertama, digambarkan, diucapkan dengan lisan ya, dalam bentuk gambar gitu, lalu diyakini dengan hati, dengan iman, yakin ini mimpi bisa terwujud. Dan doa kita diijabah sama Allah kalau jelas gitu. Kalau nggak jelas ya susah juga, ini nggak jelas nih, gaje nih Mas Indra nih gitu ya, nggak jelas gitu. Terus yakin itu akan terwujud. Kalau dianya aja nggak yakin, gimana orang lain, orang bisnis aja nggak yakin gitu ya. Nah lalu apa? Diikhtiarkan dengan perbuatan. Nah dari mindset tadi, insya Allah perbuatan kita itu akan mengarah ke sana. Akan mengarah kepada apa yang kita inginkan. Oh jadi LED itu adalah omset grupnya 36.000 poin ya, itu kan udah terngiang, udah tahu nih, udah tahu. Hingga akhirnya cara berpikir dia mengarah ke sana. Harus ada di 6 jalur yang kokoh, berarti kerjaannya harus di 6 jalur. Nah itu terbawa, insya Allah kegiatan harian kita menyesuaikan dengan apa yang sudah kita inginkan. Gitu kira-kira Mas Indra ya. Betul ya. Betul Bu, memang harus seperti itu ya, namanya mimpi harus dicapai. Karena masa lagi mimpi gratis. Mas Indra mimpinya apa? Duh, jangan tanya gitu Bu. Karena mimpi saya banyak sekali dan saya sedang berusaha untuk mewujudkan. Udah ditulis belum gitu ya? Itu dia tuh. Harus ditulis ternyata mimpi itu ya, agar harus tidak lupa. Harus diyakini juga. Betul. Dan harus dikejar. Ya hari ini saya juga nggak punya mimpi kerja di HNI Bu. Tapi ternyata itu takdir mungkin ya. Nah, itu bisa bertemu dengan. Jadi artis ya? Jadi artis. Bukan ya, jadi intinya tuh mimpi itu gratis saat ini semua. Jadi pastikan segera disusun mimpinya dan segera dikembangkan ya. Jadi nggak boleh di situ aja Bu ya mimpi. Betul. Itu ya. Karena apalagi itu kan juga tadi pola pikir juga mempengaruhi, dan bagaimana kalau kita sudah punya mimpi biasanya pola pikir ini akan menyesuaikan. Betul. Gimana cara untuk mencapai itu? Nah gimana nih untuk Bu Ira terus membangun dari awal sampai sekarang nih sudah settle tim-timnya yang ada di bawah Bu Ira nih, jaringannya yang mungkin bahkan ada di seluruh Indonesia Bu ya, di seluruh Indonesia Bu ya. Ini bisa pasti memiliki mimpi yang berbeda-beda. Bagaimana menyamakan frekuensi mereka untuk bisa berhasil dan sukses di HNI ini. Apalagi ini kan juga bisnis jaringan yang pastinya ya harus bersama jaringan agar bisa besar dan juga sukses. Betul. Nah, karena kita emak-emak ya, jadi memulainya juga dari emak-emak lagi biasanya, yang memang dari rumah-rumah juga gitu. Yang pasti agar chemistry terbangun gitu ya, saya dengan mereka gitu. Ya bertemu lalu menanyakan ada apa yang dia inginkan gitu, apa yang diinginkan oleh mereka, apa yang dirasakan, karena memulai dari rasa itu insya Allah akan lebih mudah karena dia akan suka. Apa sih sukanya di HNI? Mau jadi apa di HNI? Dan kita sama-sama mewujudkan impiannya. Jadi teman-teman menjadi seorang juara, menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang sukses di HNI itu ya, dia mampu melewati rasa-rasa sakitnya itu, melewati rasa-rasa bagaimana dia berjuang, termasuk mental blocknya dalam dirinya ya. Seperti misalnya egois gitu, hanya untuk saya pakai produk HNI cuma buat sendiri aja, cuma buat keluarga saya aja. Nah itu termasuk orang-orang yang egois ya. Lalu dia muncul rasa iri misalnya, amarah, tidak peduli atau rasa takut ya, atau ada rasa-rasa yang menjebak diri kita, rasa khawatir, rasa ragu. Nah seorang pemimpin, seorang juara, seorang yang sukses, dia harus melewati masa-masa itu. Jadi katakan pada diri sendiri, it's okay kita hari ini ketinggalan gitu ya, ketinggalan jauh gitu, tapi sampaikan pada diri sendiri bahwasanya saya akan mengejarnya, saya akan jauh lebih berbahagia, saya akan jauh lebih sehat bersama HNI, saya juga bisa sukses bersama. Nah itu yang saya lakukan bersama tim-tim di bawah. Satu persatu ditanya mimpinya apa, satu persatu ditanya maunya apa, maunya bagaimana, inginnya seperti apa. Jangan sampai mimpinya ketinggian sementara ikhtiarnya nggak ada gitu ya. Ya sama aja kayak kita
pakai mobil mewah tapi nggak ada bensinnya gitu ya, nggak bisa maju juga. Betul. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan adalah bagaimana membagi waktu bersama mitra-mitra di setiap jalur-jalurnya agar jalur-jalur kita kokoh, tim-tim kita solid. Ini ada satu slide nih Mas Indra tentang rumah ya. Tentang rumah, slide yang terakhir Mas Budi ya. Ini ada kaitannya juga bahwa kita membayangkan rumah kita ini kan pengennya kokoh ya. Pengennya rumah ini besar, kokoh, dan enak dipandang, enak dilihat gitu. Tentunya rumah ini bisa besar, bisa kokoh ketika ada apa di dalamnya. Yang paling pondasi yang paling harus dikuatkan adalah pondasi. Nah, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, dan ada atapnya ya. Nah, inilah saya analogikan cara kerja benar kita sukses di HNI berdasarkan sistem dan support sistemnya sel ya. Saya analogikan sebagai sebuah rumah di mana pondasi ini adalah personal skill, personality gitu. Personality. Kita mengenal apa hubungan diri kita dengan HNI gitu lah, mengenal lebih dalam HNI ini apa sih gitu. Makanya di pondasi itu ada tiga event lah ya yang harus dikuatkan. BOS, BSC, dan KHT. Nah, itu pondasi banget, itu basically ya, paling basic. Nah, ini harus dikokohkan. Semakin kuat di materi itu, di materi dasar, misalnya apa sih materi dasar itu? Ya para agen-agen baru yang baru bergabung itu ya mungkin kita mengenalkan ada sebuah peluang, ada 5 peluang di HNI gitu, peluang 5S, di mana mereka bisa selamat, sehat, smart, sejahtera, dan silaturahmi ya, memperbanyak saudara gitu. Terus potensi untungnya ketika kita bergabung di HNI apa sih? Ada diskon, ada bonus, ada royalti ya, bisa membuka halaman gitu. Menjelaskan tentang peluang-peluang dan potensi-potensi untung di HNI itu di materi-materi BOS ya. Personal skill gitu. Dan materi BSC, basic skill course ya. Ada juga tentang bedah produk di KHT. Ada konsultasi online juga ya bersama para herbalis. Ada kelas-kelas KHT juga. Ada produk talk ya, hari ini dibuat TikTok, dibuat video-video gitu kan, keren banget, itu luar biasa. Itu adalah materi yang dasar ya, materi yang harus dikuasai oleh kita yang baru memulai bisnis di HNI. Nah, itu adalah pondasinya. Kalau pengen bangunannya kuat, bertingkat-tingkat, tentunya pondasinya juga harus kokoh juga ya, harus kuat juga gitu. Nah, lalu ada tiangnya. Tiang juga sama, memperkuat ya, mengupdate diri terus. Ada materinya kalau di support system di sel HNI itu adalah SBP, Success Business Program, di mana mereka para stokis-stokis, para manajer, dia harus meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, tiang itu fungsinya apa sih? Untuk mendirikan bangunan kan, agar bangunan itu kokoh berdiri gitu. Tiang penyangga. Nah, itu tiang itu harus kokoh. Dia juga menyangga sekian lantai misalnya rumah ya. Dia menghubungkan pondasi dengan lantai-lantai tadi. Betul. Nah, itu adalah materi-materi di mana kita harus melek nih sama sistem, pepet mentor, apa yang dilakukan oleh mentor ya, apa yang dikerjakan oleh mentor dari bangun terus sampai tidur lagi kalau perlu ya. Itu juga perlu dicatat. Nah, lalu yang berikutnya adalah ketika pondasi sudah ada, dinding sudah berdiri, nah kayaknya rumah itu nggak indah gitu ya, nggak elok kalau nggak ada dindingnya ya. Nah, apa itu dinding? Dinding itu adalah pembentukan karakter. Kita sebut saja mentality deh. Kalau tadi kan personality ya, personal skill gitu. Kalau sekarang mentalnya deh digembleng. Tadi kalau kata Mas Indra, gimana kita biar punya mental juara gitu ya. Nah, itu di situ digembleng. Nah, di HNI penggemblengan ini luar biasa. Semakin dia banyak PCA, semakin dia sering home sharing ya, meskipun yang datangnya 1 orang, meskipun PCA misalnya ditolak gitu, dia tetap bahagia karena disitulah mentalnya digembleng ya, dimana dia semakin sering ditolak harusnya semakin bahagia gitu. Nah, di situ mentality. Ada di support system HN itu ada elite scam, dimana kita dibentuk karakternya. Dia harus patuh gitu ya kepada mentornya, samina wa atokna gitu. Terus dia juga harus yakin bahwa ini adalah bisnis yang menjanjikan buat dia dan keluarga, dan dia harus fokus kepada bisnis itu, tidak ada bisnis yang lain selain ini gitu ya. Nah, lalu dia rela berkorban, nah insya Allah dia sukses. Dibentuk karakternya, itu adalah dibentuk mentalnya, yaitu dinding itu
untuk menutupi rumah kita ya. Nah, yang terakhir adalah ketika dinding sudah ada, tentu yang terakhir adalah ada atapnya ya. Nah, fungsinya atap itu apa? Untuk melindungi keluarga kita dari hujan, dari panas ya, untuk menjaga isi-isi rumah kita tentunya. Nah, di HNI ada yang namanya sprint. Nah, ibaratnya kalau yang ikut sprint itu adalah mereka yang sudah jadi LED. Nah, di situ ada semangat semangat ketakwaannya gitu luar biasa ya. Dan ada nilai-nilai di mana rumah itu akan sangat indah, akan sangat cantik, penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat kalau ada nilai-nilai Islam, nilai agama yang tinggi lah gitu kira-kira ya. Paham. Nah, gitu. Jadi mentalitinya udah dibentuk. Itu namanya apa? Kita sebut saja dengan spirituality lah. Betul. Gitu ya. Jadi personalnya dibentuk kuat hingga akhirnya spiritualnya ya, hubungannya dengan Allah juga dekat gitu, insya Allah menjadi rumah yang indah, rumah yang nyaman, dan menjadi bisnis yang kokoh.